Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ngopi, ngobrol pengembangan inovasi Bondowoso. Seperti biasa pada hari ini kita akan berbincang ringan tentang inovasi di seputar Bondowoso. Kali ini kita akan berbincang tentang inovasi Primadona Beraksi, pemberian reward dan donasi kepada masyarakat hasil pengelolaan sampah institusi. Nah, untuk perbincangan kali ini telah hadir dua narasumber kami. Yang pertama adalah Ibu Aji Indriani, S.Nurse. Beliau adalah perawat ahli media di Puskesmas Wonosari. Narasumber kedua adalah Ibu Erna Pramantika, SPPD. Beliau adalah Kepala MTSN 4 Bondowoso. Selamat siang Bu Ibu. Selamat siang. Baik, Bapak Ibu, sahabat Ngopi. Jadi inovasi Primadona Beraksi ini adalah inovasi yang diterapkan di lingkungan Puskesmas Wonosari dalam rangka pemberian donasi dan reward ya Bu kepada khususnya pada keluarga pasien penunggu pasien yang sakit. Mungkin secara lebih jelasnya Ibu Aji ini ya yang berperan sebagai inisiator terhadap inovasi Primadona Beraksi. Saya ke Ibu Aji dulu ya. Ibu Aji, bisakah Ibu Aji bercerita tentang profil inovasi Primadona Beraksi? Silakan Bu. Terima kasih kepada Bapak Roni. Baik, saya akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana inovasi Primadona Beraksi ini awalnya bisa tercetus ya dari Puskesmas Wonosari. Yang pertama, Puskesmas Wonosari ini merupakan sebuah institusi di mana yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan di Puskesmas sendiri sebagai Puskesmas yang melayani rawat inap, tentu saja di sini banyak sekali pengunjung yang datang. Jadi tidak hanya pasien, keluarga pasien dan juga pengunjung yang lainnya yang menjenguk itu juga banyak. Jadi yang pertama inovasi ini tercetus dari bagaimana nanti sesuatu yang dihasilkan oleh pengunjung itu nanti akan bisa memberikan suatu dampak kepada puskesmas. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat kunjungan dari rawat inap selama 1 tahun itu 721. Jadi kalau misalnya 721 pasien yang dirawat di puskesmas, kemudian yang berkunjung di puskesmas ini biasanya kan kalau untuk orang desa itu kan ikatannya sangat kuat. Jadi yang sakit itu selalu banyak penjenguknya. Jadi di situ banyak sampah yang dihasilkan, Pak. Jadi kita berusaha untuk bagaimana meminimalisir dampak dari sampah yang dihasilkan itu sehingga nanti itu bisa membuat suatu langkah yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kalau misalnya kita biarkan sampah berserakan tentu saja itu mengurangi kepuasan pengunjung itu sendiri. Ya, jadi kepuasan dari pengunjung dan juga kepuasan dari karyawan. Sesuatu yang kira-kira nanti membuat ketidaknyamanan pada saat pelayanan itu tentu saja juga mengurangi kepuasan kita gitu ya. Jadi beberapa hal tersebut bisa kita lihat dari hasil IKM tahun 2019, tahun 2020, 2021 ini kenyamanan lingkungan ini masih menunjukkan nilai yang rendah dibandingkan dengan indikator-indikator yang lain. Jadi itu Pak yang menjadi latar belakang inovasi Primadona Beraksi ini. Ya Bu, berikutnya ini bagaimana pemikiran itu berjalan Bu ketika ada sampah yang berserakan itu dimanfaatkan untuk menjadi salah satu sumber pendapatan atau sumber penghasilan yang nantinya akan didonasikan ke masyarakat. Ini ide awalnya gimana ini Bu? Ide kalau selain tugas
dapat membersihkan lingkungan gitu maksudnya. Jadi tahun 2019 kita punya inovasi Sari Asih. Puskesmas Wonosari asri, resik, dan bersih. Jadi setelah itu muncul, inovasi itu muncul, tentu saja kan banyak dari hasil sampah yang sudah terpilah dari kegiatan tersebut. Kemudian karena ada permasalahan lagi yang selanjutnya adalah keluarga pasien ini juga memiliki masalah tentang pembiayaan. Kebanyakan mereka itu memang mempunyai BPJS atau dari keluarga non miskin, tetapi berusaha supaya kita itu bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Ketika kita itu sudah mendapatkan yang namanya kepuasan pasien, kepuasan diri kita dengan puskesmas yang kemudian menjadi bersih, menjadi tertata, kita berusaha untuk memberikan kepuasan yang lebih tentu saja. Karena outcome yang sudah pasien rasakan itu kalau bisa dikatakan kita bisa memberikan pelayanan secara excellent ya, di mana pelayanan itu berusaha untuk kita lakukan secara cepat, tepat gitu sesuai dengan SOP, tetapi kita juga berusaha untuk memberikan kesan yang baik gitu. Jadi excellent dan impression. Jadi pasien itu akan mendapatkan kesan Puskesmas Wonosari itu ternyata perhatiannya itu lebih kepada pasien gitu. Jadi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Selain untuk pasien, saya juga berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk petugas kebersihan. Kita selalu menekankan Puskesmas Wonosari harus bersih. Jadi petugas kebersihan juga beban mereka juga untuk bisa menjaga kebersihan ini juga meningkat. Jadi bagaimana kita bisa memberikan yang lebih untuk petugas kebersihan sebagai reward-nya dari kegiatan Primadona Beraksi ini tentu saja menjadi kewajiban kita gitu. Selama ini Bu, jadi sampah ini yang terkumpul itu dikumpulkan ya Bu ya, sampah yang terkumpul itu dikumpulkan, kemudian sama pihak puskesmas gitu, pihak puskesmas sampah yang sudah terkumpul biasanya yang biasa dikumpulkan. Yang dikumpulkan di sini ini sampah yang berupa sampah plastik, kemudian sampah kardus Pak, karena di sini ini yang selain sampah plastik kan kardus-kardus itu kan banyak dihasilkan oleh program, misalnya kalau kardus-kardus yang dari PMT gitu kan, dari obat itu kan biasanya kan ada sisa-sisa kardus itu dikumpulkan, kemudian termasuk sampah yang dibawa pasien sendiri ya Bu. Iya, sampah. Nah itu kan sudah dikumpulkan, dipilah mana kardus, mana sampah plastik. Nah berikutnya kan Ibu ini pasti harus, kalau ingin mendapatkan uang kan ini harus dijual. Iya. Nah, ini mekanisme penjualan sampah hasil pengumpulan tadi yang dilakukan oleh petugas kebersihan, nah itu dikerjasamakan atau dikemanakan Bu sampah ini? Jadi kita bikin MOU dengan di 3 tempat Pak. Jadi nanti kita itu setelah sampah itu terkumpul dan kita langsung dibawa ke sana, kemudian itu langsung kita nanti dapatkan rincian. Jadi nanti sampah plastik berapa, sampah kardus berapa kan tentunya harganya berbeda-beda dan itu juga menyesuaikan dolar juga kan. Jadi setelah itu kita akan dapat nota, nanti kita akan mendapatkan uangnya, kemudian uangnya itu kita catat di kas gitu, termasuk nota penjualannya itu juga kita arsipkan gitu. Jadi setelah itu nanti kita kan petugas kebersihan dengan saya sendiri, kemudian dengan bendaranya nanti ini yang akan membuat kesepakatan uang ini nanti kita kumpulkan, nanti kita baginya kapan gitu, biasanya 3 bulan sekali, tapi itu juga tergantung kesepakatan Pak. Nanti uang ini yang akan kita sedekahkan, artinya kita simpan untuk pasien itu berapa, nanti tergantung kesepakatan kita bersama gitu. Berarti ketika donasi sudah terkumpul gitu, terkumpul kan pasti akan disalurkan ke sasaran. Dalam hal ini pasien atau keluarga pasien. Nah, apakah pasien yang akan menerima donasi atau keluarga pasien yang akan menerima donasi ini juga terpilah Bu? Terpilah itu maksudnya berdasarkan kondisi pasien yang ada. Maksudnya kalau kita bisa melihat pasien yang mungkin yang status ekonominya itu yang akan menjadi prioritas, atau ya sasarannya semua pasien yang ada di puskesmas. Jadi supaya kita itu tidak salah sasaran dalam memberikan donasi ini, biasanya pasien-pasien yang bermasalah Pak, jadi yang sosial ekonominya itu rendah. Jadi saya sebagai kepala ruangan ini
mendapatkan laporan biasanya, Bu, ini pasien ini misalnya pasien yang UHC ya. Jadi pasien yang UHC ini ternyata UHC-nya ini Bu untuk 1 hari ini tidak bisa aktif. Jadi kan mereka artinya kan harus bayar kan. Jadi mereka harus bayar Bu. Jadi karena kan tidak bisa kalau misalnya UHC itu kan harus aktif pada saat itu juga, sehingga nanti kalau misalnya dia itu nggak aktif berarti mereka itu harus bayar 1 hari perawatan. Lah seperti itu nanti kita tanya, jadi kondisi keluarganya seperti apa gitu, jadi mata pencariannya seperti apa, kemudian kita cross check ke kepala desa gitu, memang benar-benar dari keluarga yang tidak mampu itu kita putuskan untuk mendapatkan bantuan dari Primadona Beraksi. Selama ini cukup sirkulasi keuangannya? Alhamdulillah Pak, kalau misalnya untuk keuangannya ya karena kita itu membantu, jadi saya cross check ke kepala desa biasanya, Pak ini butuh dana sekian, jadi nanti kita membantu sekian, kemudian Bapak kira-kira bisa menambahkan, oh ya Bu siap gitu, jadi kita bisa bekerja sama sehingga nanti kepala desa itu juga bisa mensupport inovasi kita sehingga nanti di desa itu juga bisa dibentuk yang seperti itu, sehingga sama-sama ada ini ya simbiosis mutualisme antara puskesmas dengan desa. Jadi ini dengan inovasi ini pihak desa juga dilibatkan. Iya, juga dilibatkan untuk membantu dalam pendanaannya. Tidak sepenuhnya. Iya. Ya, selama bisa dihandle oleh Primadona Beraksi, ya. Tapi ketika nanti itu ternyata ada pasien lain, karena kita kan juga tidak hanya 1 pasien ya, artinya kan kalau kita bisa kan jangan sampai kas itu kan habis semua gitu. Jadi sama-sama nanti kita bisa memberikan untuk pasien yang benar-benar itu membutuhkan. Ini sudah berjalan berapa tahun Bu kira-kira? Mulai tahun 2020. Dan sampai sekarang sirkulasinya masih berjalan lancar ya Bu? Semoga saja nanti ini semakin banyak yang artinya yang mau bekerja untuk Primadona Beraksi ini, sehingga nanti kita itu akan semakin banyak yang bisa kita tolong lah gitu. Jadi dari kegiatan ini berharapnya seperti itu. Prinsipnya semakin banyak sampah semakin oke gitu. Mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya. Gitu katanya, mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya. Tapi ya dengan mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya kita ambil nilai positifnya aja. Berarti kan kontribusi kita kepada lingkungan sebagai tujuan dari Primadona Beraksi ini kan, ini tujuan akhirnya ya Pak, itu lingkungan bersih kan. Jadi tidak hanya untuk Puskesmas Wonosari saja, tetapi kan kita itu tahu bahwa lingkungan ini menjadi satu hal dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi lingkungan yang tentu saja ini menjadi bagian dari kita, harusnya itu kita jaga bersama gitu. Saya mungkin ke Bu Erna gitu. Bu Erna ini kan salah satu dari replikator dari Primadona Beraksi, tetapi diterapkannya pada lingkungan madrasah atau sekolah. Nah, mungkin Bu Erna ini bagaimana Bu Erna bisa mengcapture inovasinya Puskesmas Wonosari ini untuk diterapkan ke lingkungan sekolah di MTS 4. Nah, ini gimana Bu? Awal ceritanya sehingga Bu Erna ini punya ide untuk mereplikasi inovasi dari Puskesmas Wonosari. Terima kasih Bapak. Mohon izin sedikit bercerita tentang MTS 4. MTS 4 kebetulan masih baru nggih Bapak. Mungkin Bapak juga baru dengar ya. Setahu saya 1, 2. Ya. Jadi baru dinegrikan mulai 2018 Bapak. 2019 saya definitif pertama sebagai kepala di MTS 4. Dulunya 1 atap Bapak. Dan posisinya di desa pinggir nggih, tidak sama. Di desa Lombok Kulon. Lombok Kulon. Mulai 2019 itu saya punya PR besar, di mana MTS 4 itu harus saya kasarnya dipromosikan kepada masyarakat yang semula masyarakat kurang berminat pada MTS 4 menjadi berminat lah, mau gitu. Nah, di situ saya menerapkan program Adiwiyata Bapak, di mana di dalamnya kan juga ada pengelolaan sampah. Saya juga ber-MOU dengan Puskesmas Wonosari terkait dengan program kesehatannya.
Nah, di situ saya kenal Bu Aji. Ya. Kenal Bu Aji, awalnya kami tidak bercerita tentang sampah. Kami awalnya itu bercerita tentang UKS dan inovasi produk. Produk inovasi yang jadi produk unggulannya MTS 4. Waktu itu saya inginnya itu jamu, karena Bu Aji banyak berkiprah di jamu. Di jamu. Ya, jamu herbal. Dari situ saya kenal Bu Aji, terus Bu Aji punya ide tentang pengelolaan sampah. Karena kami sekolah adiwiyata, tentang di dalam MTS 4 kami mengelola sampah, Bapak. Kami juga punya bank sampah. Namun progres untuk bank sampah ini naik turun, Bapak. Naik turun. Biasanya kami kan selalu setiap minggu melaksanakan program Jumat Bersih dan Sehat. Jadi MTS 4 itu free pembelajaran untuk hari Jumat. Semuanya dikerjakan untuk hari Jumat itu untuk program adiwiyata, program UKS, program siaga kependudukan, moderasi beragama, dan panggung literasi. Nah, kok ketemu sama Bu Aji punya ide saya direplikasi di Primagona Beraksi. Kalau saya bank sampah sudah berjalan dengan progres naik turun dan cenderung kadang itu angin-anginan. Nah, ada Bu Aji menawarkan, Berna mau nggak replikasi Primadona Beraksi? Kalau awalnya bank sampah itu kan hasil penjualannya saya balikin ke anak-anak 50%, Bapak, sebagai kaos kelas. Bu Aji menawarkan, ini modelnya sedekah, Bu Erna. Jadi tidak ada pengembalian kepada anak-anak. Kemudian saya ditawarkan sama Bu Aji, bagaimana kalau dimonitoring? Jadi anak itu ketika membuang sampahnya itu benar-benar kayak seperti budaya dan membentuk sebuah karakter. Jadi akhirnya idenya Bu Aji saya terima, Bapak. Anak-anak setiap hari kami sudah menyiapkan tempat sampah itu terpilah. Hijau, kuning, dan 1 keranjang Primadona Beraksi. Saya bilang sama anak-anak, semua sampah yang bisa kita jual, kalau bahasa mereka potut kan, gitu, Pak. Yang bisa dipototkan masuk di keranjang ini. Keranjang ini adalah keranjang untuk masuk ke bank sampah. Setiap hari Jumat di kegiatan adiwiyata, anak-anak dari kelas menyetor, Bapak, menyetor. Sedangkan setiap harinya ada petugas yang memonitor siapa yang sudah memasukkan sampah ke dalam keranjang, ya, per kelas. Itu dilakukan oleh anak-anak, saya yang bagian monitor, saya ngeceknya lewat wali kelas. Jadi kalau sampai tidak membuang di situ, maka teguran terhadap wali kelas. Nah, harapannya ketika itu semuanya terjadi, ini bisa terkoordinasi dengan baik. Nah, itu bisa membantu kami, Bapak, hasil penjualannya itu kita gunakan untuk antar jemput siswa. Jadi saya itu di MTS 4 itu ngopeni anak bangsa yang sekiranya ada permasalahan, bagaimana mereka mau ke sekolah itu repot gitu ya. Mungkin karena ekonomi keluarga atau pandangan keluarganya bagaimana, kami ajak untuk sekolah di MTS 4 dengan cara dijemput dan diantar. Nah, pakai kendaraan. Nggih. Nah, di sekolah. Bukan, ya, mobil. Mini sekolah. Mini. Jadi ada call-nya Ustadz, ya, yang Ustadznya mau dengan ikhlas mensedekahkan kendaraan untuk digunakan pembiayaan BBM-nya jadi dari Primadona Beraksi tadi. Nah, dari situ Bapak, kalau dilihat dari jumlahnya ya Bapak, karena kan jumlahnya murid MTS 4 itu tidak banyak. Ya. Saat ini ada 100 orang. 100 ya, alhamdulillah ada 100 dan kami openi bagaimana setiap saat kami itu berkomitmen bagaimana si sampah ini menjadi PR, jadi isu global, isu lokalnya MTS 4. Nah, dari penggunaan sampah-sampah itu kita gunakan untuk BBM. Selain itu sebetulnya kami itu gunakan untuk yang lain, walaupun jumlahnya sedikit, kurang memang Pak. Masih kurang. Sampahnya masih belum. Memang kan? Ya memang mungkin di sana tidak ada sampah. Sampahnya terlalu sedikit. Iya, terlalu sedikit. Kami kan kedepannya itu sebetulnya ingin zero sampah gitu ya Pak.
Cuman kan tidak mungkin zero sampah karena kami punya sumbernya kantin. Maka saya kan tekannya dari kantin. Ketika uangnya kami butuhkan, uang sedekahnya kami butuhkan, kami bisa berpikir tidak hanya dari sekolah, anak-anak boleh membawa sampah dari rumah. Jadi sampah-sampah dari rumah boleh dibawa, tapi yang dipututkan tadi. Kalau mungkin organik sudah cukup sampahnya sekolah. Anorganik yang tidak bisa diolah jangan ditambahi lagi, tambah pusing nanti. Ya, itu nanti kami gunakan saat ini selain BBM itu kita kolaborasikan dengan Jumat Dermawan, dengan dana sosialnya guru, itu sudah bergerak di sarapan siswa. Semua siswa? Satu minggu sekali. Ya, hari Jumat itu. Dari Jumat itu. Jadi dari Jumat itu kami menyediakan lauk dan sayur. Kalau nasinya saya suruh bawa sendiri, Pak. Jadi mereka hanya bawa nasi putih dari rumah yang disediakan oleh bundanya. Dari situ nanti anak-anak sarapan bersama. Dari mana kami gerakannya gerakan suka makan sayur. Kalau pas musim kemarau segini kan kendala kami kan tanamannya kurang debit air, Bapak. Ya. Kita harus beli, tapi kalau musim hujan saya bisa panen tanpa harus ke pasar. Nah, dari idenya Bu Aji itu sangat menolong sekali. Ada program-program yang ada di madrasah, belum lagi pembentukan karakter pedulinya, Bapak. Memang sih waktu awal itu saya bilang ke anak-anak ini nanti plastiknya, sampah botol dan gelasnya kita pototkan untuk beli BBM-nya mobil. Kan saya nggak naik mobil, Bu. Nah, ya ada yang seperti Jadi masuklah konsep sedekah. Iya, konsep sedekah. Diajaklah anak-anak itu untuk peduli sesama, itu sedekah, dapat pahala, sehingga mereka itu maulah Pak dengan ikhlas memberikan sampahnya, menaruh sampahnya di keranjang itu, dan setiap hari Jumat mereka setor ke bank sampah. Jadi untuk Primadona Beraksi di lingkungan MTS 4 ini, sekarang ini pemanfaatnya satu, untuk biaya BBM antar jemput. Kemudian untuk yang tadi sedekah, apa itu yang sarapan. Terus ada lagi Bu yang untuk misalnya untuk membantu siswa yang dalam pemenuhan, misalnya ada siswa yang mengalami kekurangan dari sisi ekonominya kurang, untuk membantu pembelian ini itu tulis seragam atau gimana sih? Sudah sampai ke situ apa belum? Begini Bapak, MTS 4 itu komitmen sekolah gratis, pembelajaran gratis sampai lulus. Jadi tidak ada istilah nebus ijazah gitu, tidak ada. Kami komitmen Bapak memberikan uang negara itu full 100% untuk siswa-siswa kami. Sekolah di MTS 4 itu seragam 4 setel gratis, Bapak. Kami kebetulan bermitra dengan banyak pihak. Entah itu ada sponsor dari dunia usaha juga yang lumayan besar kepada kami. Ya, jadi kalau masalah buku tidak perlu khawatir. Karena pembelian untuk buku perpustakaan itu sudah kami target 5% setiap tahun untuk mencukupi buku pelajaran yang dibutuhkan. Jadi dari seragam sudah, dari bukunya sudah, dari BBM-nya sudah, tinggal komitmen sekolahnya saja. Nah, kemudian berarti saat ini ya Bu, pengumpulan sampah itu yang setiap hari Jumat itu tidak hanya di lingkungan sekolah saja gitu. Jadi anak-anak itu bisa juga bawa dari rumah. Bukan hanya di hari Jumat Bapak mereka bawa, kapanpun dia mau bawa, silakan bawa. Kami anjurkan ketika nemu di jalan dibawa, diambil nanti dimasukin ke keranjang Primadona Beraksi itu. Panennya setiap Jumat. Panennya setor ke bank sampah setiap hari Jumat begitu. Ya sebetulnya sederhana gitu, tapi insya Allah manfaatnya besar gitu ternyata, sampai bisa mungkin yang antar jemput sekolah itu yang kan selama ini kan siswa kalau sudah terlalu jauh dari sekolah itu kemungkinan
apa BO itu Ya, cukup besar. besar kalau Ya. di sini ya Bu. Iya, Nah, betul. jadi sampai sekarang anak 100 itu Iya. utuh Ibu tidak? Alhamdulillah. Insya Allah semakin bertambah Bapak, semakin hari mohon doa dan dukungannya. Alhamdulillah. Saya kembali ke Bu Aji terkait dengan apa istilahnya manfaat gitu, manfaat yang mungkin manfaat yang dirasakan oleh keluarga maupun keluarga pasien maupun pasien yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Menurut Ibu Aji ini seperti apa manfaat yang sudah dirasakan, mulai mungkin bagi puskesmas, mungkin juga bagi keluarga maupun pasien, itu seperti apa? Kalau kita lihat manfaatnya dari inovasi saya itu kan ada beberapa ya Pak ya, mungkin manfaat bagi lingkungan sendiri, artinya lingkungan puskesmas ya, secara internal lah, jadi institusi yang pertama. Tentu saja dari inovasi Primadona Beraksi ini kebersihan puskesmas meningkat. Jadi kan mungkin yang kita itu selama ini mungkin acuh tak acuh terhadap kebersihan, kemudian kan semuanya kan mau tidak mau kan mereka harus perhatian terhadap kebersihan. Jadi semua staf maupun karyawan di lingkungan puskesmas berkomitmen untuk menjaga kebersihan puskesmas gitu kan. Itu dari sisi lingkungan ya, artinya di lingkungan puskesmas. Selain itu kalau bagi lingkungan puskesmas sendiri secara internal juga otomatis dari pengendalian infeksi ya, karena sampah kalau tidak terkelola itu kan juga akan bisa meningkatkan terjadinya infeksi di puskesmas. Kemudian kalau kita lihat dari pengunjung itu tentu saja kalau misalnya dirawat di Puskesmas Wonosari, karena dengan pengelolaan sampah yang sedemikian, mereka kan akan teredukasi Pak. Jadi seharusnya seperti apa sih? Gitu. Jadi selain itu mereka juga akan tahu, oh ternyata sampah plastik itu kalau misalnya diuraikan itu membutuhkan waktu ratusan tahun. Karena bagaimanapun juga kan sampah plastik itu menjadi residu bagi bumi yang ternyata itu sangat butuh waktu lama untuk bisa diuraikan. Itu di sini juga setiap jam 9 itu petugas Promkes itu selalu memberikan siaran Pak. Jadi mereka itu juga pasien-pasien yang ada di puskesmas kemudian diedukasi. Nanti kalau misalnya buang sampah itu ada sampah yang warna hijau, kemudian merah gitu kan. Warna kuning, merah, hijau, hitam. Itu untuk sampah apa saja. Jadi nanti pasien dan keluarganya itu dirawat inap diedukasi oleh petugas Promkes. Itu jadi sinerginya antar program. Kemudian ini kan terkait perilaku nih. Yeah. Ya, perilaku apa istilahnya masyarakat terhadap penanganan sampah. Butuh waktu lama gitu untuk merubah proses apa pemahaman terkait pengelolaan sampah bagi khususnya keluarga pasien gitu, yang ada di lingkungan lingkungan puskesmas Wonosari. Itu dulunya seperti apa itu? Kalau dulu waktu sebelum atau awal dari penerapan inovasi Primadona Beraksi. Artinya kalau untuk ini ya mengedukasi tentang itu terhadap masyarakat, merubah perilaku itu kan memang sulit Pak ya. Jadi kan membutuhkan waktu yang lama sampai mereka itu bisa menerapkan di tempatnya masing-masing. Tapi setidaknya ketika dia di puskesmas itu kita itu sudah memberikan support tentang pengetahuannya. Jadi setiap kan hari. Ya setiap hari. Setiap hari oleh petugas Promkes itu lewat dia siaran ya lewat siaran. Jadi kalau misalnya nanti itu kita sudah ini ya Pak step by step kemudian berkembang inovasinya, mungkin ada beberapa hal lainnya sehingga nanti semuanya itu bisa berkontribusi. Tidak hanya petugas Promkes saja, tetapi nanti kita siarannya gantian. Maksudnya untuk pemilahan sampah yang dilakukan oleh keluarga pasien ini sudah menjadi habit, kebiasaan, atau masih menurut Bu Aji loh ini, pengamatan Bu Aji selama ini, perilaku itu sudah mulai menjadi budaya atau ada levelnya masih belum gitu ya. belum, artinya kalau
Peningkatan signifikan. Iya, artinya kalau di sini dengan adanya penerapan ini paling tidak pasien ketika di sini itu dia itu tahu, oh saya harus membuang sampah plastiknya di situ gitu kan, harus memilahnya di situ gitu kan. Ketika dilaksanakan monitoring, itu masih salah-salah memang keluarga pasien itu kadang dibuang di yang seharusnya kan kita kan ada rambu-rambunya, tapi mereka buangnya masih salah gitu kan. Tapi karena kita mengedukasi kan bukan memarahi ya, artinya kan Bu ini masih salah gitu kita buka. Kemudian mereka juga bersama-sama juga membantu kita. Ini harus dimasukkan ke ini ke yang warna merah gitu. Jadi kita harapkan memang dengan sukarela ya kita dan ke keluarga pasien ini dengan sukarela melaksanakan itu bukan karena terpaksa. Itu karena sesuatu itu yang didasari dengan rasa senang bahagia gitu kan. Beda ya dengan yang sesuatu yang terpaksa. Jadi kita nggak menekan gitu, nggak memarahi pasien kalau misalnya melakukan suatu kesalahan karena kan ini kan bentuk suatu pembelajaran ya. Jadi bagaimana keluarga pasien itu juga tidak merasa tertekan di sini gitu, tapi kita bisa secara sadar melakukan itu. Gitu. Karena juga ini dari kita, dari pasien sendiri dan juga untuk ini kebermanfaatan bersama. Jadi petugas kebersihan dan juga keluarga pasien memang itu kita jelaskan. Jadi supaya kita juga pasien itu juga tahu ketika sesuatu itu untuk manfaat, insya Allah semuanya akan mengikuti. Jadi alhamdulillah, jadi teman-teman dari bidan perawat yang ada di Monkesdes juga mereka itu antusiasme untuk bisa melaksanakan kegiatan ini juga sehingga semakin banyak nanti itu yang akan bisa menyedekahkan atau mengirimkan sampah gitu. Jadi kita harapkan nanti semakin banyak masyarakat yang terbantu. Itu kalau dari sisi masyarakatnya ya. Kemudian untuk dari sisi kita sendiri, petugas otomatis juga merasa nyaman ya dengan lingkungan yang bersih itu. Karena sama-sama kita berusaha untuk menjaga. Kemudian dari bagaimana kita itu kemudian berdampak primadona beraksi ini kepada masyarakat tentu saja kalau misalnya semakin banyak misalnya desa, warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini nanti program Puskesmas juga akan naik. Jadi STBM 5 pilar salah satunya adalah pengelolaan sampah. Itu juga akan nanti naik. Jadi selama ini STBM 5 pilar kita itu memang selalu 0, Pak. Tapi alhamdulillah di Wonosari ini sudah ODF semua gitu. Jadi yang masih menjadi PR ini adalah pengelolaan sampah yang akan kita harapkan juga nanti itu dengan adanya primadona beraksi ini secara tidak langsung masyarakat juga akan bisa berkontribusi bagaimana mereka bisa mengelola sampahnya di desa itu secara baik dan benar gitu ya. Jadi tidak membuang di sungai-sungai gitu kan, itu kan prihatin ya. Jadi tidak secara salah lah pengelolaannya di desa itu diharapkannya seperti itu. Kemudian itu kalau dari sisi lain ya Pak, jadi kita itu juga bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi nanti itu kan kita juga akan semakin tahu bagaimana cara pengelolaan sampah yang seharusnya dari sampah yang kita hasilkan itu. Ya mungkin sekarang saya akan beralih ke Bu Erna terkait dengan keterlibatan para pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Jadi karena ini sampah ini memang melibatkan ekosistemnya kan mulai dari lingkungannya sendiri, mungkin masyarakat, kalau di sekolah ya ada guru, ada murid, bahkan mungkin ada orang tua, siswa yang di luar lingkungan sekolah. Tapi ini kan semuanya berkaitan gitu, berkaitan. Jadi tentu yang namanya inovasi ini secara teori memang harus ada komitmen agar bisa sama-sama berjalan. Sama-sama berjalan. Nah, yang Ibu sebutkan tadi yang salah satunya adalah ada peran wali kelas. Nah, sekarang komitmen yang dibangun oleh MTS 4, MTS Negeri 4 Bondowoso ini terhadap inovasi ini itu seperti apa tuh komitmen sehingga inovasi ini bisa berjalan. Oke Bapak. Komitmen itu diambil di awal Bapak. Jadi ketika saya ada di MTS 4 mencanangkan sebuah program, itu saya sosialisasikan kepada semua warga madrasah. Jadi warga madrasah harus tahu semua dimulai dari guru
sampai ke Pak Bun di dalam sebuah rapat. Di depan rapat meeting gitu saya sampaikan, saya punya program. Salah satunya misal seperti primadona beraksi, mulai dari adiwiyata, dilanjutkan dengan primadona beraksi, ini harus bergerak semua. Tidak boleh ada yang tidak ikut bergerak. Ini adalah sebuah kewajiban mereka bergerak semua. Mungkin kalau dibilang paksaan, awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, Bapak. Kalau tidak seperti itu, maka budayanya tidak akan terbentuk, karakternya tidak akan terbentuk. Mungkin saya otoriter ya, Bapak ya. Tapi bagi saya karena ini sebuah karena sebuah kebaikan, maka saya canangkan itu. Jadi semua warga madrasah itu bergerak. Saya sampaikan kepada anak-anak itu motivasi setiap hari Senin dan hari Jumat. Hari Senin setiap kali upacara saya jadi pembina, hari Jumat ketika selesai senam bersama, pasti saya ngarahkan mereka. Kemudian kepada wali murid, yang saya takutkan itu wali murid itu merasa anak saya kok disuruh jadi potut. Nah, yang saya takutkan kan itu. Ketika saya bertemu dengan wali murid di dalam sebuah event atau sebuah kegiatan misal rapotan atau ada kegiatan apa yang mereka saya undang, saya sampaikan, saya punya program dilaksanakan oleh semua warga, anak didik, putra-putrinya panjenengan adalah komponen terbesarnya. Mohon didukung. Nah, itu nanti baru mereka paham. Dan kadang di belakangnya saya beri motivasi Bapak. Dari program yang sudah saya laksanakan, saya sudah dapat reward. Misal saya sudah sekolah adiwiyata, saya sampaikan, Alhamdulillah saya MTS 4 sudah meraih adiwiyata kabupaten tahun 2020. Sekarang PR-nya provinsi. Kita berkomitmen sampai mandiri, sama seperti program-program lainnya. Komitmen saya sampaikan kepada wali murid, bahwa wali murid itu harapannya, kalaupun mereka kan tidak nunggui putranya, Bapak seperti SD, nggih. Kalau SD kan ditunggui. Dukungan itu meluncur dari rumah. Kesadaran itu saya juga berharap anak-anak yang ketika saya bentuk karakter pedulinya di madrasah, terbentuk juga karakternya nanti di rumah. Di rumah jadi karakter pedulinya muncul di keluarganya. Mereka bisa memberi contoh bagaimana memilah sampah di rumah. Kalau pembentukan karakter sudah komitmen insya Allah tercapai. Apalagi sekarang Bapak ada kurikulum merdeka. Saya sampaikan kepada wali murid, kurikulum merdeka ini baru. Dan kami berupaya. Dan di dalamnya, di dalam kurikulum merdeka itu ada namanya P5, Bapak. Salah satu elemennya adalah gaya hidup berkelanjutan. Pengelolaan sampah, menanam pohon, bagaimana kita nantinya tetap sehat, itu ada di gaya hidup berkelanjutan. Dan kami harus terapkan itu. Sebuah pembentukan karakter yang harus kami terapkan kepada peserta didik. Gitu. Kalau mungkin manfaat yang bisa Ibu rasakan di lingkungan sekolah, ya mungkin nanti juga manfaat di luar lingkungan sekolah, dengan pelaksanaan inovasi primadona beraksi ini sampai dengan saat ini yang Ibu bisa lihat seperti apa mungkin di siswa, di guru, bahkan mungkin di orang tua. Apalagi tadi Ibu sudah bercerita bahwa pelaksanaan inovasi primadona beraksi ini satu karakter itu bisa diterapkan di lingkungan, juga bisa di lingkungan sekolah, maksudnya juga bisa dibawa ke rumah keluarga. Nah, ini menurut Bu Erna ini sampai dengan saat ini nih, manfaat dari inovasi primadona beraksi yang di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Yang pertama, manfaat yang sudah kelihatan nyata, Bapak, tentunya madrasah kami menjadi bersih. Nah, pengelolaan sampahnya sudah teratur, sudah benar, sesuai dengan aturan. Berserakannya sampah, insya Allah MTS 4 tidak ada, karena kami sudah tersedia komposter, kami juga sudah ekobrik untuk penyelesaian akhir, terus kemudian untuk primadona beraksi yang sudah berjalan. Manfaat selanjutnya yang seperti saya sampaikan tadi, saya sedikit banyak
tersuplai ketika saya butuh untuk uang BBM dan untuk kegiatan sarapan tadi Bapak. Sarapan itu kan sebetulnya terlahir dari penurunan stunting dan aksinya gizi itu. Ya ke situ. Kedepannya kami ingin kalau memang anak-anak ini besar, tambah besar, progresnya tinggi, itu kepeduliannya sudah tidak sampai di program itu saja, tapi mungkin bisa ketika besok temannya sakit. Harapannya itu ke situ nanti Bapak. Donasinya ya Bu? Ya, sedekahnya. Karena seperti yang sudah dilaksanakan Bu Aji juga di puskesmas. Nah, memang kalau kami di madrasah itu sebetulnya sudah difasilitasi sama buku UKS itu ya Bapak. Kita bisa ke petugas pustu ketika mengirim pasien dari UKS ketika ada kejadian sakit di madrasah. Namun ketika kami bisa memberikan sedikit oleh-oleh, misal ketika temannya sakit, ikatan batin antara peserta didik menjadikan mereka sangat peduli terhadap sesama. Harapannya ke situ dibantu dengan program lainnya untuk tentunya kan kalau dilihat dari Primadona Beraksi sebetulnya kalau sampahnya semakin banyak semakin bertambah sepertinya kok nggak berhasil. Harusnya kan zero ya Bu ya, zero. Tidak berharap seperti itu juga, namun ketika pengelolaannya semakin bagus, otomatis itu yang jadi harapan akhirnya. Terima kasih. Kalau yang Ibu rasakan mungkin di luar lingkungan sekolah, Bu, misalnya pemahaman orang tua terhadap inovasi ini yang diterapkan ke anak-anaknya seperti apa? Kalau dari orang tua saya belum dialek interaktif Bapak dengan wali murid. Cuman kan saya masih di tahap tadi mengajak nih Bapak nih. Mungkin kedepannya baru saya akan meminta berupa tugas sekolah, tugas seperti tugas pelajaran, apa yang mereka laksanakan di rumah yang ada kaitannya dengan pengelolaan sampah yang merupakan replikasi Primadona Beraksi. Kembali ke Bu Aji, terkait ini saya mau bertanya tentang keberlanjutan. Jadi tadi Bu Aji kan sempat menyampaikan bahwa seandainya inovasi Primadona Beraksi ini bisa diterapkan di lingkup desa, ini Bu Aji membayangkan bahwa satu kecamatan Wonosari ini akan menjadi asri, ya, artinya sampah bisa dikelola dengan baik. Kemudian mungkin juga dengan sampah itu kita bisa mendapatkan manfaat lainnya, termasuk salah satunya adalah penghasilan tambahan penghasilan. Sampai dengan saat ini Bu, untuk Primadona Beraksi ini, sebenarnya saya yakin kok puskesmas itu hubungannya dengan desa banyak kepentingan di situ Bu. Artinya memang ya satu-satunya fasilitas kesehatan pertama gitu, paskel tingkat 1 di Wonosari kan memang puskesmas ya. Nah ini pasti hubungannya dengan pemerintahan desa itu banyak dalam banyak hal lah. Nah ini kemungkinan keberlangsungan inovasi ini sampai dengan level desa sampai saat ini seperti apa? Baik, untuk inovasi Primadona Beraksi ini Pak, alhamdulillah untuk desa itu kita sudah melaksanakan MOU. Jadi kemarin yang sudah MOU dengan kita ini ada 12 desa Pak, tapi masih itu yang kembali itu 6 desa. Jadi Tangsel, Tumpeng, Pasarjo, Sumberkalong, terus Wonosari, yang satunya Kapuran. Jadi mereka juga antusiasme dengan kegiatan kita Primadona Beraksi karena memang saya juga berusaha kalau misalnya ada memang masyarakat yang dirawat kebetulan tidak mampu seperti yang tadi ya, itu saya juga bekerja sama dengan kepala desa supaya mereka itu juga nanti itu akan ikut berkontribusi dan bisa mereplikasikan ini seandainya itu dilaksanakan di tingkat desa. Betapa semua masyarakat itu akhirnya tersadar gitu kan. Kalau sampah itu kan dibuang. Kalau mereka harus bersedekah dan mengeluarkan uang, apakah itu mudah gitu bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Tetapi ketika mereka
hanya memberikan sampah yang mungkin bagi mereka itu sesuatu yang sudah barangkali tidak bermanfaat, kan akan berbeda nanti gitu. Jadi desa itu juga terkelola sampahnya gitu kan. Jadi desa juga mempunyai kas untuk masyarakat yang barangkali membutuhkan sesuatu tanpa mereka harus bersusah payah untuk mengeluarkan uang sendiri seperti itu kan. Jadi kita harapkan, karena di Wonosari ini sebenarnya ada 235 RT. Jadi ada 12 desa dengan 235 RT, itu memang menjadi PR yang lumayan kalau misalnya itu dilakukan sendiri. Jadi harus ada kerjasama yang mungkin lebih baik dari tingkat desa, kemudian RT sendiri gitu. Jadi nanti juga dari kecamatan, alhamdulillah kalau kecamatan support yang dengan kegiatan Primadona Beraksi. Kemudian kita juga ada 54 sekolah. Jadi 54 sekolah atau satuan pendidikan gitu, Bu. Ya. Jadi diharapkan nanti karena di MTS 4 Bondowoso ini sudah mereplikasi, saya bisa bercerita. Ketika saya tidak menemukan suatu bukti bahwa ternyata sekolah ini bisa melaksanakan kegiatan ini, jadi untuk ini. Akhirnya kan saya bisa bercerita dengan satuan pendidikan yang nanti akan mereplikasi Primadona Beraksi ini. Jadi kita harapkan memang dari 54 sekolah yang ada di Puskesmas Wonosari ini bisa melaksanakan kegiatan Primadona Beraksi ini, Pak. Jadi selain sekolah juga nanti kita harapkan institusi-institusi itu juga bisa melaksanakan kegiatan ini. Nanti memang harus ada beberapa pihak yang terlibat, baik di institusi. Kalau di sekolah kan struktur organisasinya harus jelas siapa yang bertanggung jawab, sehingga nanti jelas siapa dan melakukan apa. Gitu ya Pak, di sekolah-sekolah itu. Jadi saya tuh membayangkan seandainya semua desa sudah mau atau mereplikasi inovasi ini, karena memang yang punya wilayah itu sekarang kan desa. Desa itu sebagai satuan pemerintahan desa. Sebagai satuan pemerintahan desa itu memiliki wilayah, memiliki penduduk. Karena punya wilayah pasti punya sampah. Punya sampah. Nah, ini sampah selalu diproduksi setiap hari. Nah, seandainya ini terkelola dengan bagus, mungkin saya membayangkan ini dampaknya sangat besar. Jadi dampak terutama kebersihan lingkungan, kemudian juga bisa menjadi sumber pendapatan. Nah, kira-kira nih dari Bu Aji sama Bu Erna ini kedepannya hal apa sih sebetulnya yang diinginkan? Hal apa ini? Jadi mungkin dampak yang diinginkan, outcome yang ingin diharapkan oleh Bu Aji dan Bu Erna terkait dengan inovasi Primadona Beraksi ini seperti apa? Mungkin Bu Erna dulu nih. Oh, saya dulu. Harapannya, target saya itu adalah peserta didik, utamanya pada umumnya warga sekolah dan warga masyarakat sekitar sekolah. Kalau ke peserta didik, Bapak, saya ingin kedepannya benar-benar terbentuk sebuah karakter peduli tadi. Karakter pedulinya peduli lingkungan. Di dalam lingkungan ada kita, ada yang bukan kita. Mereka sangat peduli, harapannya mereka harus peduli, menjaga, melestarikan itu tumbuh di dalam diri mereka. Saya bilang sama anak-anak itu, ayo tanamkan peduli di dalam jiwa. Nah, di dalam jiwa. Ketika mereka sudah terbentuk karakter peduli, mereka akan hidup dengan kondisi yang baik. Mereka bisa hidup berkelanjutan dengan memberikan manfaat kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Entah itu dia sendiri, temannya, keluarganya, atau masyarakatnya. Membentuk karakter memang tidak mudah ya Bapak, butuh waktu yang lama. Mereka bersama saya insya Allah 3 tahun. Ketika saya berkomitmen bersama stakeholder yang ada di sekolah, insya Allah pasti ketika itu benar-benar kami proses akan ada hasil. Kami tidak berpikir seberapa hasilnya, tapi kami ingin itu ceket di dalam diri mereka. Mereka bawa sampai mereka tua nanti dilaksanakan, diimplementasikan di dalam kehidupan mereka. Harapannya benar-benar terbentuk karakter peduli tersebut. Jadi berharap ini menjadi pemahaman, ya, mulai perilaku, terus dimengerti dan diamalkan. Betul. Kemudian Bu Aji ini selaku inisiator Primadona Beraksi, kedepannya itu keinginannya seperti apa Bu inovasi ini?
Ya, tentu saja kalau dari sisi saya sebagai inovator ya Pak, sebenarnya kalau untuk sedekah sampah ini kan menjadi hal yang umum sebenarnya, bisa dilakukan siapa saja, dimanapun juga sudah dilakukan. Tetapi dampak yang perlu ditekankan sini kan tidak hanya sedekahnya saja, tetapi bagaimana kontribusi kita terhadap lingkungan. Lingkungan itu sudah memberikan banyak ke kita, tapi imbal balik kita terhadap lingkungan selama ini itu saya melihat bahwa kesadaran masyarakat akan bagaimana mereka itu memperlakukan sampah, kalau saya bilang itu masih sangat rendah. Jadi banyaknya sampah itu masih belum diikuti dengan banyaknya orang yang secara sadar itu bisa mengelola sampah dengan baik. Itu kalau saya melihat di dunia-dunia yang sudah maju, maksudnya negara-negara yang selama ini sudah melaksanakan teknologi tentang pengelolaan sampah itu jauh dengan Indonesia gitu kan. Harapan kita itu semakin ke depan itu nanti juga semakin banyak kontribusi yang tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari pemangku kepentingan, Pak. Jadi ada hal-hal yang mungkin butuh untuk ditekankan, untuk bisa kita laksanakan di masyarakat. Karena tanpa adanya kebijakan-kebijakan pun ya dimanapun juga masih sampah ya seperti ini gitu ya. Itu yang pertama. Karena lingkungan itu sebenarnya 40% mempengaruhi kesehatan. Ya kalau yang lain-lain, keturunan dan sebagainya itu tidak sebesar lingkungan. Jadi lingkungan ini yang sesungguhnya itu banyak menimbulkan penyakit dan ya sesungguhnya itu sendiri kita bisa meminimalisir supaya nanti lingkungan itu tidak menjadi hal yang buruk untuk kesehatan kita. Itu kalau untuk kontribusi terhadap lingkungan ya. Yang kedua, semakin banyak nanti sampah yang kita bisa manfaatkan, saya berharap semakin banyak juga masyarakat yang nanti akan mendapatkan kebaikan dari nilai sampah itu sendiri. Jadi sesuatu yang dibuang-buang itu juga punya nilai manfaat, gitu kan. Jadi segala sesuatunya itu kalau memang kita berharap ada kebaikan di dalamnya, insya Allah bisa dilakukan. Mungkin sampah itu memang hal yang sepele, tapi sejauh mana kita sudah bisa melakukannya untuk manfaat, gitu kan. Jadi itu semakin banyak orang yang bisa mengendalikannya, ya mengendalikannya dan bisa mengendalikan dan sekaligus membawa manfaat untuk orang lain. Karena tujuannya dari sampah itu kan reduce, reuse, recycle. Jadi sampah yang memang bisa didaur ulang, kemudian bisa menghasilkan uang, kita manfaatkan untuk orang lain. Saya kira nilainya itu juga lebih besar. Memang kelihatannya sedikit Pak, tapi sedikit itu belum tentu juga tidak barokah itu kan. Justru dari yang sedikit itu yang ternyata hanya dari sekedar sampah ya gitu. Hanya sampah ya, tapi ternyata itu juga bisa membawa dampak. Dan selama ini pasien-pasien tentu saja yang merasa tertolong itu kan mereka dari lubuk hatinya yang terdalam kan sangat berterima kasih karena sudah diperhatikannya. Meskipun kita tidak besar, mungkin yang saya kasihkan memang tidak besar, tetapi pasien sendiri itu juga merasa terperhatikan dengan kita itu melakukan hal yang seperti itu daripada kita tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Ya, Bapak Ibu sahabat ngopi, tak terasa kita sudah hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Ya kalau 1 jam belum Bu, tapi kurang lebih hampir sekitar 45 menit lah kita berbincang. Saya selaku host di sini dari BP4D Kabupaten Bondowoso berharap agar diskusi kita, perbincangan kita kali ini bisa memberi manfaat. Syukur-syukur teman-teman sahabat ngopi yang sempat menonton di channel kami ini bisa terinspirasi lah untuk berbuat yang sama, berbuat hal kebaikan. Demikian acara kami. Selamat siang. Saya mohon undur diri. Terima kasih kepada Bu Haji, terima kasih kepada Bu Erna atas kehadirannya. Semoga kita ke depan tetap dapat berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.